Oke, selamat pagi semua. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11. Setelah kemarin kita belajar di pertemuan ke-8, yaitu UTS. Pertemuan 9 itu kemarin kita belajar tentang digital marketing. Lalu yang pertemuan ke-10 kita belajar tentang keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian itu berdasarkan suatu problem ya yang ada di kita, bahwa kita itu tentu akan membutuhkan suatu hal, yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan tersebut itu kita cari solusinya dari mana? Dari suatu penggalian informasi tentang apa yang kita inginkan. Misal kita ingin HP, nah kita akhirnya mencari informasi tentang HP. Bisa melalui internet, bisa melalui orang tua kita, saudara kita, atau teman-teman kita. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada evaluasi. Nah, evaluasi ini melihat berapa sih uangku, lalu aku sih kebutuhannya apa. Nah, dari evaluasi tersebut, maka kita akan menentukan suatu keputusan, membeli atau tidak membeli. Nah, ketika sudah membeli, pasti kita akan menemukan rasa puas atau tidak puas. Nah, di sini bentar lagi kita belajar tentang kepuasan konsumen. Seperti apa sih kepuasan konsumen? Kita belajar di pertemuan ke-11 ini. Oke, lanjut. Jadi, saya mulai dari survei yang ada di Amerika ya. Ini dilakukan oleh Profesor Philip Kotler. Ini jadi mungkin kalau nanti kalian itu mengambil TA, terutama pemasaran, akan sering mengenal yang namanya Kotler. Jadi Kotler ini salah satu seorang ahli ya di dalam bidang marketing modern yang ada di College University di Amerika. Jadi ketika kita menerima suatu layanan, tentu kita akan ada dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah puas, lalu reaksi yang kedua adalah tidak puas. Nah, di sini untuk yang puas atau memuaskan, itu reaksi pertamanya biasanya adalah ia akan berbicara kepada minimal 3 orang kenalannya. Jadi, semisal hari ini kalian membeli cilok yang ada di depan kampus. Nah, ketika kalian coba itu ternyata rasanya itu sesuai dengan lidah kalian, dan kalian menganggap itu enak, maka kalian akan merekomendasikan rasa itu tadi atau produk dari cilok tadi itu ke 3 teman kalian. Bisa teman kalian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan. Nah, yang kedua itu dia akan membeli kembali. Ini tentu sudah lazim ya. Ketika kita sudah membeli suatu produk, lalu kita merasakan produk itu enak atau merasakan kenyamanan dari produk tersebut, maka kita akan melakukan pembelian ulang. Jadi pembelian ulang itu adalah suatu reaksi atas kepuasan dari suatu produk. Lalu yang ketiga, ia akan membeli produk lain yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini contohnya ya, semisal saya nih membeli produk MS Glow for Men. Nah, awalnya saya itu hanya membeli sabun mukanya saja. Tapi ketika sudah puas dengan produk dari sabun cuci mukanya si MS Glow for Men, nah ternyata MS Glow tidak hanya menjual produk cuci muka saja, sabun cuci muka, tapi produk-produk lain. Semisal ada serum dan sebagainya. Nah, akhirnya saya membeli serum dari produk MS Glow for Men. Nah, ini adalah bentuk dari kepuasan saya ketika saya membeli produk MS Glow for Men. Sehingga saya tidak hanya membeli produk awal yang saya awalnya itu hanya membeli sabun muka, tetapi sekarang bertambah dengan membeli serum yang ada dihadirkan oleh MS Glow for Men. Nah, itu adalah tiga reaksi yang sering dilakukan oleh seorang konsumen ketika konsumen tersebut puas terhadap suatu produk. Nah, yang kedua adalah reaksi tidak puas. Itu seperti apa? Yang pertama, biasanya itu dia akan berbicara kepada temannya yang lain bahwa produk yang dia coba itu ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Misal tadi beli cilok, dia berharap bahwa cilok yang dibeli itu adalah cilok daging. Nah, ternyata ketika sudah dibeli, ternyata terlalu banyak kanji. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kita cenderung akan lebih banyak bercerita kepada banyak orang bahwa produk yang dijual tersebut ternyata bukan cilok daging,
tetapi cilok kanji yang lebih banyak kandungan kanjinya dibanding dengan dagingnya. Padahal dia menyebutnya di dalam gerobaknya itu adalah cilok daging. Nah, itu adalah salah satu contoh ketidakpuasan kita terhadap suatu produk. Karena produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kecenderungannya ketika kita tidak puas, itu kita akan lebih banyak berbicara kepada banyak orang dibandingkan dengan kita puas. Nah, kalau tadi kita puas itu hanya berbicara kepada 3 orang, nah kalau dia puas itu biasanya bisa lebih dari 3 itu, bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Bahkan di sini yang saya temukan adalah 20 kali atau 20 temannya itu bisa kalian beritahu bahwa produk tersebut tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua pasti ketika kita sudah tidak puas, pasti kecenderungannya akan tidak membeli lagi. Karena mungkin sudah kapok atau apa ya, sehingga kalian tidak membeli lagi. Lalu yang ketiga adalah tidak mengindahkan segencar apapun promosi yang dilakukan. Nah, semisal cilok tadi yang di depan itu ternyata ada diskon 50%. Meskipun sudah sampai 75%, kalau kalian sudah awal itu ketika membeli itu tidak puas, maka kecenderungannya adalah kalian tidak membeli, meskipun ada diskon yang sangat menarik yang sudah ditawarkan oleh produsen. Oke, saya lanjut. Nah, ada survei lainnya yang menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 11 orang lain, yang masing-masing kemudian akan menceritakannya kembali kepada 5 orang lainnya. Ya, ini adalah kekuatan mulut ke mulut ya, atau yang disebut sebagai word of mouth. Jadi ketika ketika kita akan bercerita kepada orang, lalu orang tersebut akan mempunyai peluang untuk juga membicarakan hal tersebut kepada orang lain. Nah, ini tentu tidak baik bagi perusahaan. Sehingga perusahaan bagaimana caranya itu agar bisa dapat memberikan kesan yang baik terhadap konsumen, terutama untuk menghasilkan suatu kepuasan. Karena dengan perusahaan itu akan memberikan kepuasan kepada pelanggan, harapannya ke depan adalah memiliki profit yang juga baik bagi perusahaan. Karena ketika suatu perusahaan tersebut memiliki kesan yang tidak baik, nah itu biasanya adalah efeknya itu akan sangat besar, terutama pada pendapatan suatu perusahaan. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga image atau menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan. Jadi ini tantangan bagi perusahaan agar bisa memuaskan konsumennya. Tidak hanya puas dalam sekedar produknya saja, tapi puas yang akan bisa konsumen tersebut dengan rela merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, ini pelanggan yang kecewa tidak akan membeli kembali. Jadi hasil studi yang baru dilakukan menunjukkan bahwa pelanggan tidak lagi membeli dari suatu perusahaan karena alasan berikut. Yang pertama tentu ketika orang itu meninggal dunia tentu sudah tidak lagi membeli suatu produk ya. Jadi itu salah satunya. Lalu pindah alamat. Kalau sudah pindah alamat tentu akan kita untuk membeli suatu produk juga berubah. Lalu minat kita berubah. Lalu karena alasan yang kompetitif. Selanjutnya adalah karena produk tidak memuaskan. Nah, porsi yang paling tinggi itu adalah karena mereka diperlakukan kasar, kurang diperhatikan, atau diacuhkan. Nah, ini contoh aja, misal kalian pacaran, tentu ketika kalian seorang cowok, lalu berbuat kasar, lalu kurang memperhatikan dan mengacuhkan si cewek, pasti kecenderungan cewek tersebut yang pertama mungkin memutuskan dirimu, atau yang kedua mungkin cewekmu akan cari pasangan lain. Itu sudah pasti kan, karena sudah tidak ada kenyamanan buat dirinya kan. Ketika sudah kita tidak nyaman pasti akan mencari kenyamanan baru. Nah, itu tentu bahaya bagi mereka yang sedang memadu kasih. Nah, kalau bisa kita lihat dari sisi perusahaan, tentu ketika perusahaan tersebut itu tidak bisa memberikan kepuasan, maka yang terjadi adalah itu tadi, orang atau konsumen itu akan cenderung mencari produk sejenis yang lain, yang mana dia akan mencari suatu produk yang nyaman bagi mereka, memuaskan mereka, dan harapannya mereka loyal terhadap produk tersebut. Nah, itu jadi ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan untuk bisa menjaga konsumen tersebut agar tetap connect
dengan produk yang kita miliki. Di kepuasan pelanggan itu menjadi isu sentral di setiap organisasi bisnis, karena dengan kepuasan pelanggan, harapannya adalah yang pertama, brand image itu akan bagus, lalu pendapatan juga bagus, profitabilitas bagus. Nah, harapannya tentu loyalitas juga terbangun. Jadi kepuasan pelanggan ini menjadi hal yang sangat besar ya isunya. Jadi perusahaan harus mampu sebisa mungkin untuk menjaga kepuasan pelanggan tersebut. Yang kedua adalah perusahaan berlomba-lomba mencanangkan kepuasan pelanggan sebagai isu strategis, di mana semisal Indosiar itu mendengungkan Indosiar memang untuk Anda, lalu RCTI selalu di hati, selalu dinanti, we care customer, kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami, selalu hadir melayani, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh slogan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menjadi nilai bagi karyawannya. Karena sebelum kita berada di luar perusahaan, tentu dalam internal perusahaan kita perlu menanam atau memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang akan diberikan perusahaan kepada konsumen. Nah, setelah internal perusahaan sudah bagus, tentunya ketika dia nanti berhadapan di eksternal perusahaan, itu juga akan sesuai dengan value-value yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah survei yang dilakukan terhadap perusahaan yang masuk dalam Fortune 500 menunjukkan bahwa 71% berkeyakinan bahwa kepuasan pelanggan menjadi tantangan terbesar dalam 5 tahun ke depan. Namun hanya 18 perusahaan yang memiliki program mapan untuk memantau kepuasan pelanggan. Jadi tidak semua perusahaan itu memiliki rencana tentang kepuasan pelanggan. Nah, saya sendiri kemarin melakukan suatu proyek ya, di mana PDAM di Kabupaten Malang itu membutuhkan ingin menaikkan tarifnya. Nah, ketika ingin menaikkan tarif, itu tentu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Salah satunya adalah kepuasan pelanggan dan juga melihat daya beli dari pelanggan tersebut. Nah, akhirnya kita membuat dulu yang namanya IKM ya, Indeks dari Kepuasan Masyarakat, atau di sini bisa dikatakan sebagai kepuasan pelanggan. Nah, dari yang saya teliti, bahwa dari 1.300 responden, di mana 1.300 ini diambil dari 1% dari keseluruhan nasabah dari atau pelanggan dari PDAM Kabupaten Malang, itu terlihat bahwa mereka puas terhadap layanan yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Malang. Sehingga ini menjadi rujukan bagi perusahaan untuk ke depan itu mau menaikkan harga per meter kubiknya. Sehingga dasar dari kenaikan juga berasal dari kepuasan pelanggan ini. Kalau mungkin hasilnya itu tidak baik, tentu perusahaan akan pikir-pikir lagi ya untuk bisa menaikkan harganya. Tapi karena hasilnya juga bagus, mendapat indikator A, maka dia berani untuk melakukan program kenaikan harga dari produk yang diberikan. Itu. Nah, selanjutnya membahas tentang manfaat spesifik kepuasan pelanggan. Ini diambil dari Anderson dan Fornell di tahun 2004. Itu yang pertama berkaitan secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi tentu loyalitas pelanggan itu akan diukur dari kepuasan pelanggannya. Kalau pelanggannya puas, maka kecenderungannya adalah loyalitas meningkat. Tapi kalau kepuasan pelanggannya rendah, tentu kecenderungannya adalah pelanggan itu tingkat loyalitasnya rendah. Yang kedua adalah berpotensi menjadi sumber pendapatan perusahaan di masa depan. Jadi ketika kita bisa memuaskan konsumen, mungkin konsumen tidak langsung membeli produk kita lagi ya. Mungkin ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan itu akan menjadi sumber pendapatan perusahaan. Bisa berbentuk pembelian ulang, bisa cross selling atau upselling. Di cross selling ini spesial tadi yang saya contohkan, awalnya saya membeli produk cuci muka di MS Glow, nasanya saya membeli serum. Itu adalah bentuk cross selling. Kalau upselling itu semisal saya awalnya beli satu, tapi dengan program upselling saya bisa membelinya lebih dari satu.
Yang ketiga adalah menekan biaya transaksi di masa yang akan datang, terutama biaya komunikasi, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Jadi ketika suatu perusahaan itu memiliki citra yang baik, lalu memiliki brand awareness yang baik, lalu memiliki kepuasan pelanggan yang baik, tentu pemasar tidak akan sulit-sulit atau mengeluarkan banyak biaya demi promosi yang bisa memikat pelanggan. Karena dari sisi kepuasan pelanggan sendiri, dia sudah puas terhadap produknya. Sehingga meskipun ada produk kompetitor yang memiliki program promosi yang menarik, dia sudah tetap loyal terhadap produk suatu perusahaan. Karena perusahaan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dari tahun ke tahun. Sehingga nantinya ketika kepuasan pelanggan itu bisa di-maintain oleh perusahaan, ke depan itu harapannya dari seorang pemasar adalah menekan biaya untuk promosi dan sebagainya. Karena secara organik dia akan membeli produk tersebut karena tambah puas baik dari sisi kualitas, harga, dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki loyalitas yang tinggi terhadap suatu produk perusahaan. Yang keempat adalah menekan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas di masa yang akan datang. Karena pelanggan tidak tergoda untuk alih pemasok. Ini maksudnya tidak beralih kepada produk kompetitor. Yang selanjutnya adalah pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap produk line extension dan brand extension. Jadi lebih reseptif itu terhadap produk line. Jadi dia fokus terhadap produk-produk yang sudah ditawarkan oleh perusahaan, di mana produk tersebut sudah memiliki bukan fans, tapi sebagai produk yang pelanggan yang loyal terhadap suatu produk tersebut, sehingga secara brand itu juga akan meningkatkan citra merek tersebut. Nah ini hubungan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi ketika kita puas, itu tingkat loyalitasnya akan tinggi, cenderung tinggi ya, dibanding dengan tidak puas. Tentu, jadi ketika kita puas, itu kita akan memiliki kecenderungan untuk membeli produk lagi, lalu merekomendasikan kepada orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk loyalitas dari suatu produk atau dari suatu konsumen terhadap suatu produk. Jadi ketika kita puas, tentu tingkat loyalitas akan tinggi. Berbeda ketika seorang pelanggan itu merasa tidak puas, tentu tidak akan memiliki loyalitas terhadap suatu produk. Dia akan cenderung memilih produk lain yang lebih bisa memuaskan kebutuhan pelanggan, sehingga ketika dia merasa tidak puas terhadap suatu produk, dia akan cenderung lebih berpindah-pindah dari suatu produk ke produk yang lain, karena dia adalah proses pencarian mana yang sekiranya cocok dengan harapan dan keinginannya, nah itu yang dia pilih. Di perusahaan harus mencapai target layanan yang excellent atau sangat puas bagi pelanggannya, karena kriteria inilah yang secara dominan menjamin untuk menjadi konsumen yang loyal. Mengapa sekarang pegawai bank itu selalu selalu belajar tentang suatu service excellent? Karena itu tadi, karena bank adalah sebagai suatu produk jasa, sehingga untuk terus bisa nasabah itu menjadi nasabah yang loyal, yang pertama adalah dari pelayanannya. Ketika pelayanan buruk, itu nasabah itu cenderung akan mencari bank yang lain, meskipun tidak hanya dari sisi layanan saja ya, mungkin dari sisi yang lain, semisal promo yang menarik, misal ada suku bunga yang lebih tinggi, mungkin misal depositonya di bank A hanya bunganya 5% per tahun, tapi di bank B itu bisa 7-8%, tentu akan menarik suku bunga yang 7-8%. Atau hal yang lain, kemudahan dalam melakukan transaksi dan sebagainya itu menjadi indikator lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana suatu perusahaan itu mampu memberikan layanan yang baik, tentu akan menjadi pilihan terbaik bagi konsumen untuk bisa menjadi pelanggan yang loyal terhadap suatu perusahaan.
Nah, sementara kalau perusahaan sudah berbangga diri dengan kriteria puas atau cukup, ini tidak menjamin kelanggengan perusahaan. Artinya, untuk mencapai suatu kepuasan yang tinggi bagi konsumen, tentu perusahaan harus terus berinovasi dalam melakukan pelayanan. Tidak berhenti pada suatu nilai yang mungkin biasanya di perbankan itu adalah di tiap cabang atau di tiap kantor pusat itu kan biasanya ada suatu bentuk penghargaan tentang bagaimana dia bisa memberikan kepuasan yang terbaik bagi konsumennya. Nah, jangan berhenti pada penghargaan tersebut, tapi terus-menerus kita harus melakukan suatu layanan yang terbaik. Jadi kalau di konsepnya dari Jepang itulah Kaizen ya. Jadi perbaikan berkelanjutan sehingga kita tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu kepuasan pelanggan? Jadi kata kepuasan itu berasal dari bahasa Latin ya, satis, artinya cukup memadai, dan facile, melakukan atau membuat. Jadi kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Jadi kepuasan adalah pemenuhan keinginan atau harapan konsumen akan layanan suatu produk. Jadi kepuasan itu sulit untuk didefinisikan, tetapi mudah untuk dirasakan. Contohnya, seorang konsumen akan dengan mudah merasakan layanan sebuah jasa angkutan kereta api yang memuaskan. Seperti apa ya yang memuaskan itu bagi seorang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Jadi kepuasan memakai jasa kereta api itu tercapai apabila yang pertama harga tiket itu murah, yang kedua layanan tepat waktu, tiga layanan makan yang murah, enak, kebersihan terjamin, keamanan terjamin, kenyamanan kursi duduk, AC yang jalan, toilet yang nyaman, dan sebagainya. Nah tentu ini tidak semuanya akan terpenuhi ya. Kalau misalnya kita belinya itu tiket ekonomi dibandingkan dengan nanti yang eksekutif tentu berbeda. Tapi semisal kita membeli tiket ekonomi, inilah salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga konsumen itu merasa puas. Nah, secara operasional, kepuasan dapat dikatakan sebagai berikut. Kepuasan adalah perbandingan antara kinerja produk aktual dengan ekspektasi atau harapan sebelum pembelian. Jadi ketika kita akan melakukan pembelian, tentu kita akan berpikir tentang ekspektasi kita terhadap suatu produk. Nah, ketika kita membeli dan kita menentukan pilihan kita dan kita mencoba dan merasakan, nah dari sana kita akan terbentuk suatu puas atau tidaknya. Jadi kalau misal ekspektasi di awal kita seperti apa, lalu kenyataan seperti apa, ketika ini match, ini berarti puas. Tapi kalau ada yang menjadi gap, jadi semisal ternyata produknya nggak sesuai dengan ekspektasi awal saya, nah itu biasanya lebih cenderung tidak puas suatu konsumen. Ini jadi contohnya ya, harapan Bapak Andi sebelum naik kereta itu terbayang akan naik kereta dengan kursi yang empuk, pramugari yang cantik dan ramah, makanan yang enak, satu kursi dengan wanita muda yang cantik, AC yang dingin, gerbong yang bersih, penerangan yang redup, ada musik yang romantis. Tentu ini kalau kita beli tiket ekonomi tentu tidak akan dapat ya. Jadi kalau misalnya kita beli eksekutif, nah itu kemungkinan akan dapat. Nah, harapan Bapak Robert sebelum naik kereta api datang dengan selamat dan bisa melepas lelah dengan tidur pulas di kereta api. Itu harapan antara konsumen A dengan konsumen B itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita memiliki suatu persepsi akan suatu produk itu yang berbeda-beda. Nah, ini perlu kita sebagai perusahaan itu menyamakan persepsi tadi. Ketika berbicara tentang Unmer, harus kita satu persepsi seperti apa Unmer itu. Nah, ketika persepsi itu dinyatakan dengan sama antara konsumen A dan konsumen B, maka perusahaan itu disebut berhasil dalam melakukan suatu strategi untuk melakukan proses kepuasan pelanggan.
Nah, ini ya, antara perceived performance atau apa yang didapat dengan ekspektasi, proses perbandingan, itu akan mendapatkan 3. Jadi kalau sudah tidak puas, itu diskonfirmasi negatif. Jadi antara perceived performance dengan ekspektasi, itu ekspektasinya lebih besar. Nah, selanjutnya, kalau konfirmasi hanya puas saja, satisfaction, itu P sama dengan E. Jadi perceived performance dengan ekspektasinya itu sama. Tapi kalau perceived performance itu lebih besar daripada ekspektasi, maka diskonfirmasi positif atau delay. Atau kalau bahasanya Pak Hermawan kata saya itu adalah wow. Di lebih dari puas itu wow. Jadi kalau ada satu tingkat di atas puas, itu biasanya. Kalau di Pak Hermawan nyebutnya wow. Jadi tentu hal ini bisa didapat dari mana? Dari pengalaman, dari rekomendasi ketok tular, dari komunikasi pemasaran, dan pengetahuan atas merek-merek pesaing. Tipe-tipe customer satisfaction atau tipe-tipe customer yang puas. Yang pertama adalah demanding customer satisfaction. Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Relasi dengan penyedia jasa diwarnai dengan emosi yang positif, terutama optimisme dan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif di masa lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi mereka yang semakin meningkat di masa depan. Tipe ini sangat besar kemungkinan untuk komplain. Jadi, suatu pelanggan ketika dia sudah mencoba satu produk, lalu dia puas, maka ke depan dia akan memberikan suatu ekspektasi lagi yang di atas dari ekspektasi sebelumnya. Sehingga diharapkan perusahaan itu mampu untuk bisa menerjemahkan kepuasan yang lebih luas lagi bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah stable customer satisfaction. Pelanggan dalam tipe ini memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku demanding. Mereka menginginkan penyedia jasa mampu memberikan layanan yang relatif sama dengan sebelumnya. Tipe ini memungkinkan untuk komplain. Di tipe 2 tadi itu untuk kemungkinannya itu akan selalu komplain, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Kalau yang demanding tadi, dia akan lebih cenderung akan komplain, tapi kalau stable ini, dia akan komplain tapi tidak sebesar di demanding. Lalu ada yang namanya resilient customer satisfaction. Pelanggan dalam tipe ini juga merasa puas, namun kepuasannya itu bukan disebabkan oleh pemenuhan ekspektasi, tapi hal lain. Didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis untuk berharap lebih. Perilaku tipe ini cenderung pasif, sehingga untuk komplain sangat kecil kemungkinannya. Ini contohnya saya, semisal perjalanan ke luar negeri, itu lebih memilih produk AirAsia dibandingkan dengan produk Garuda, karena saya menemukan ekspektasi yang lain, bahwa jalan-jalan itu murah kok, nggak mahal. Tapi kalau saya pakai Garuda pasti mahal. Nah, ini. Jadi saya tidak akan komplain dengan layanannya terbatas. Karena saya sudah merasa cukup dengan fungsi utamanya. Fungsi utama saya adalah dalam traveling tadi, AirAsia adalah mengantarkan saya dari tempat awal ke tempat tujuan saya. Nah, cukup itu saja. Jadi saya tidak ada ekspektasi bahwa nanti pramugarinya cantik, lalu makanan-makanan yang disediakan itu enak, atau launch-nya waktu menunggu itu bagus dan sebagainya, itu tidak ada ekspektasi itu. Tapi ekspektasi saya adalah bagaimana saya bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan budget yang minim. Seperti itu. Jadi saya tidak akan berharap lebih, misal saya menggunakan AirAsia, dibanding dengan saya menggunakan Garuda. Pasti dengan saya membayar lebih mahal, tentu ekspektasinya akan jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan saya naik AirAsia. Selanjutnya ini sudah. Jadi ini ekspektasi pelanggan. Salah satu upaya untuk menaikkan kepuasan pelanggan adalah mengidentifikasi dengan baik dan akurat tentang ekspektasi atau harapan pelanggan akan layanan perusahaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu? Nah, kita harus melakukan survei-survei tadi atau riset pemasaran. Jadi kita sudah menetapkan mana yang menjadi segmen kita, target kita, lalu positioning perusahaan itu apa. Nah, kita lihat dari konsumennya. Dia itu seperti apa kebutuhannya,
lalu ekspektasinya akan suatu produk itu seperti apa, sehingga ketika kita akan melakukan inovasi dalam suatu produk, itu sesuai dengan apa yang sudah dimiliki atau apa yang sudah diekspektasikan oleh pelanggan. Sehingga ketika kita memunculkan suatu produk, itu bisa diterima oleh pelanggan. Jadi ekspektasi dapat merupakan sumber dari adanya ketidakpuasan atau kepuasan. Misal ketika kita sudah tidak puas, pastinya kita akan memiliki ekspektasi bahwa gini loh, ini saya itu puas kalau misal produknya seperti ini, bukan seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari ekspektasi yang berasal dari ketidakpuasan. Lalu nilai ekspektasi seorang dipengaruhi oleh pengalaman tentu ya, lalu pengetahuan produk, promosi produk, dan tingkat pendidikan. Jadi, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari ekspektasi seseorang terhadap suatu produk. Achieved performance itu apa? Itu adalah keyakinan akan atribut produk atau jasa yang ditawarkan, atau dapat juga disebut kinerja produk setelah dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ketika perusahaan itu sudah menjual produk, nah produknya sudah dibeli oleh konsumen, nah di sana akan bisa dilihat kinerja produknya seperti apa. Apakah produknya bisa diterima atau tidak diterima di pasar. Kalau tidak diterima artinya penjualannya akan rendah, tapi kalau bisa diterima oleh pelanggan, tentu penjualannya akan terus meningkat. Untuk mendapatkannya, bagaimana? Maka perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas dan tegas kualitas dari produk yang ditawarkan. Jadi ini nilai harapan pelanggan, lalu kinerja produk, gap antara harapan dan kinerja itu bisa menjadi puas, atau misal tidak puas atau kecewa, maka dia akan melakukan komplain. Nah, perlunya survei konsumen ini karena ini tidak semua konsumen itu melakukan komplain. Ada yang kecewa tapi tidak mau komplain itu banyak. Ada mungkin yang sakit tapi dia tidak mau bisa ngomong, itu juga banyak. Itu pasti Anda sudah pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Nah, akhirnya kita butuh yang namanya survei kepuasan konsumen. Agar apa? Agar yang tadi 95% orang yang dia kecewa tapi tidak mau komplain tadi, itu kita bisa tahu. Karena kalau misal hanya 5 orang, tentu data dari perusahaan itu tidak akan bisa menunjukkan bahwa adanya kekecewaan terhadap suatu produk. Tapi kalau sudah ada survei kepuasan dan sebagainya, itu akan lebih bisa memberikan probabilitas melihat kekecewaan dari suatu pelanggan. Jadi ini survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar bisa melihat seberapa besar sih kepuasan pelanggan dari produk yang kita tawarkan. Bagaimana sih ekspektasi ke depan terhadap suatu produk yang kita bisa luncurkan. Nah, ini adalah manfaat dari diadakannya dalam survei kepuasan pelanggan. Jadi prinsipnya ada 10, ini bisa kalian nanti baca sendiri ya. Seperti apa prinsip-prinsip dari suatu kepuasan. Nah, di sini, jadi kita kemarin sudah belajar tentang 4P ya. Ada yang namanya produk, ada yang namanya price, ada yang namanya promotion, dan ada namanya place. Nah, produk itu harus yang pertama melihat adalah kualitasnya. Kualitas harus bagus. Nah, nanti ini harus dibarengi dengan yang namanya pelayanan prima. Karena kalau semua irisan tadi adalah dari produk, price, promotion, dan place, itu adalah pelayanan yang prima. Percuma kalau produknya bagus, tapi jarang dipromosikan. Pasti tidak ada yang beli. Percuma produknya bagus, tapi secara distribusi dia tidak bagus. Nah, ini harus kita menjadi PR bagi perusahaan, atau kalian bisa nanti bekerja di perusahaan. Ketika produk itu bagus, promosinya bagus, tempatnya bagus, price-nya juga bagus, satu hal yang harus kalian tambahkan juga untuk menjadi pelengkap dalam suatu konsep marketing ini ya, pelayanan prima. Karena kalau promosinya sudah bagus, tempatnya juga bagus, produknya bagus, dan harganya bagus, tapi pelayanan jelek, itu konsumen cenderung akan beralih ke yang lain. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi pada pertemuan ke-11 ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, selamat pagi.